Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat berikut ini adalah sifat-sifat yang semestinya dijadikan oleh setiap orang yang beriman sebagai sifat untuk berhias diri. Sifat apa itu yang akan beliau tuturkan ya dalam nukilan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Apa sifat-sifat tersebut? Dan buru perkataan Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu sifat-sifat yang hendaknya dijadikan oleh setiap mukmin untuk berhias dengannya. Yang pertama, hendaklah setiap orang mukmin itu memiliki atau berupaya untuk mendapatkan sifat khusyuk, menghiasi diri dengan sifat khusyuk. Di samping khusyuk juga tawadhu, rendah hati. Untuk banyak sifat-sifatnya orang mukmin yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang sepatutnya sifat-sifat tersebut dijadikan sebagai hiasan. Dalam bahasanya beliau di sini ayyatahalla. Tahalla itu artinya menghias ya. Makanya perhiasan orang bini, perhiasan orang perempuan dalam bahasa fikih disebut hulliyatul mar'ah ya, perhiasan orang perempuan. Artinya ayyatahalla, maknanya hendaklah sifat-sifat yang akan disebutkan ini menjadi perhiasan bagi setiap mukmin. Di Burdah sendiri ada itu Idal karimu tajalla ya. Itu ada dua riwayat memang. Ada yang tertulis di situ tahalla, kalau yang Burdah yang hijau itu kan kebanyakan tahalla. Ya. Tapi dalam riwayat lain juga Idal karimu tajalla bismi muntaqimi ya, di akhir-akhir itu. Jadi sama benarnya. Idal karimu tahalla, ketika Allah Al-Karim yang maha mulia, tahalla berhias mana? Berhias dengan bismi muntaqimi, dengan sifat Allah yang maha menyiksa. Itu kalau menggunakan tahalla, menggunakan ha. Tapi kalau menggunakan jim, idzal karimu tajalla bismi muntaqimi, itu artinya pada saat Allah tajalla, menampakkan, memperlihatkan, mentajalikan dengan sifat-sifatnya yang apa? Yang menyiksa. Tapi makna yang lebih dekat dengan siyakul kalam itu adalah, walaupun sama-sama benarnya, tahalla bener, tajalla bener, tapi makna yang lebih dekat itu adalah menggunakan jim. Idzal karimu tajalla ya. Jadi sekali lagi, tahalla benar, tajalla benar. Cuma untuk yang lebih dekat dengan makna, melihat siyakul kalam, konteks kalimat, itu adalah idzal karimu tajalla ya. Sifat-sifat yang sepatutnya digunakan untuk berhias bagi seorang muslim, setiap mukmin, adalah ayyakuna khasyian mutawadhian. Pertama, orang mukmin itu hendaklah berhias dengan sifat khusyuk. Khusyuk itu adalah ya, takutnya hati kepada Allah karena menghadirkan atau membayangkan di dalam hati, menghadirkan di dalam hati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khusyuk. Ya, maka ketika sifat itu hadir, maka akan menjadi orang yang disiplin dan akan menjadi orang yang teratur. Ya, jangankan manusia, sedangkan gunung pun seandainya diturunkan Quran maka akan menjadi tunduk. Seperti di akhir surat Al-Hasyr itu disebutkan apa? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian ya, mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna, jika seandainya kami turunkan, kata Allah, hadzal Qur'an, ini Quran, ala jabalin, terhadap gunung, la ra'aitahu khasyian, maka niscaya kalian akan melihat gunung itu khasyian, tunduk ya, khasyian mutasaddian, merendah
min khasyatillah, dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu buktinya adalah ketika Allah mentajalikan ya kepada gunung Tursina, itu yang diabadikan di dalam surat Al-A'raf. Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan zatmu kepadaku. Jadi Nabi Musa itu pernah ngarayu Allah untuk menampakkan diri kepada Nabi Musa. Tapi apa jawaban Allah? Qala lan taroni. Wahai Musa, sekali-kali engkau tidak akan dapat melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Tapi coba engkau perhatikan gunung ini, kata Allah. Jika gunung tersebut masih tetap pada posisi semula, artinya apa? Kun anteng ta'aubah, maka engkau akan dapat melihatku. Kemudian lanjutannya ayat falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada gunung, ya, Allah memberikan nurnya kepada gunung, ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan, maka Nabi Musa itu seketika pingsan, ya, ja'alahu dakkan, menjadikan gunung itu pecah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pingsan, jatuh tersungkur. Jadi kisah ini adalah ketika Bani Israel datang kepada Nabi Musa, ya, sambungan dari surat Al-Baqarah, yaitu ketika orang-orang Bani Israel datang, kita tidak akan beriman, lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Wahai Nabi Musa, kita tak akan mau untuk beriman sebelum kami atau kita melihat Allah secara terang-terangan. Jadi permintaan Nabi Musa kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan zatmu kepadaku, itu sebenarnya menindaklanjuti dari permohonan umatnya yang meminta kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah, esoro meleh 70 orang perwakilan dari Bani Israel. Jadi bukan semua diajak, tapi cukup perwakilan delegasi saja 70 orang. 70 orang diajak oleh Nabi Musa. Ketika sudah sampai di kaki Bukit Tursina, maka Nabi Musa naik. Ketika Nabi Musa naik, disitulah Nabi Musa alaihissalam tadi bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan dirimu kepadaku. Ketika Allah tadi falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, pada saat Allah bertajalli kepada gunung, maka gunung itu menjadi hancur. Sedangkan Nabi Musa pingsan dan orang-orang Bani Israel yang 70 itu mati semua. Coba hebatnya Nabi Musa. Nabi Musanya pingsan, coba gunung pecah, orang mati kan, Nabi Musanya lupa. Sehingga ketika Nabi Musa sudah kembali sadar, maka Nabi Musa begitu terkejut ketika melihat orang-orang yang diajak oleh beliau ternyata semua sudah pada mati. Lah tanya buan kapi. Sehingga Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagai bukti atas kekuasaanmu supaya nanti 70 orang ini mereka bercerita kepada orang-orang kampungnya, maka saya mohon kepada engkau agar sudilah kiranya engkau menghidupkan kembali 70 orang ini. Akhirnya satu persatu dari 70 orang yang sudah mati itu bangkit satu ya. Ketika situng sepuro itu takar kancane son mati, kasandina boleh mati. Sampai 70 orang hidup semua. Ya. Jadi ketika kita perhatikan, ternyata gunung yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat tajalli ini, ya,
Sampai mungkin sampai saat ini warna gunung tersebut berbeda. Mulai tahun 2015 sempat satu kali naik ke Gunung Tursina ini. Jadi di Gunung Tursina itu terdiri dari beberapa bukit di atasnya. Nah, atas nanto bedasanape gugus bukit, senape bukit nanto warnana sakabina warna coklat. Seluruh bukit-bukit yang ada di atas Tursina itu berwarna coklat karena Arab tuh sobung gaju-gajuan, hanya warna coklat. Kecuali gunung ini yang dijadikan oleh Allah untuk bertajalli yang hancur itu satu-satunya yang warna hitam. Jadi sakabina kanan ke cara mun kita bade gunung tinggi kan katon gunung Labuan, gunung Nape kan katon kapi kan. Atau kanan kiri semua coklat. Kecuali satu bukit ini yang warnanya hitam seperti habis terbakar. Itu dulu ketika Allah mentajalikan, ya, dalam ayat tadi, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ya, jadi artinya gunung saja, ya, ketika diturunkan Quran maka akan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, maka niscaya kalian akan melihatnya takut kepada Allah, mutasaddian, ya, tunduk kepada Allah min khasyatillah. Maka itu juga yang hendaknya ada menjadi hiasan seorang muslim adalah ayyakuna khashi'an, menjadi orang yang khusyuk. Tapi seperti yang sering kita ikuti keterangannya, khusyuk itu memang ada dua. Ada khusyukul iman, ada khusyukun nifak. Khusyukul iman, khusyukna orang yang beriman itu murni, asli. Tak kebai-kebai. Sedangkan khusyuk yang kedua itu adalah khusyukun nifak. Khusyuknya orang munafik. Atau yang disebut dengan ahlu tasonno. Ahlu tasonno. Yang mana tasonno? Tasonno ki. Ahli tasonno. Artinya ahli agebai-gebai. Jadi yang dimaksud di sini adalah khusyukul iman. Kemudian mutawadhi'an tur kang andap asor. Selanjutnya adalah tawadhu. Napa sih kocak tawadhu? Tawadhu itu rendah hati sesama hamba Allah. Kita harus bisa membedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Itu banyak salah paham. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu kepada sesama, kalau rendah diri itu kepada Allah, aja salah penempatan. Mun rendah diri terhadap manusia, ento beni tawadu tapi minder. Mun rendah diri. Jadi kalau dengan sesama kita harus tawadu, kalau dengan Allah namanya apa? Rendah diri. Nah, takhusyu' itu diantaranya adalah makna dari rendah diri. Kepada Allah kita merendahkan diri, kepada sesama kita merendahkan hati. Mutawadhi'an. Khaifan turkang wedi, takut ke Allah. Imam Fudail bin Iyad entau seduluna adalah merupakan rajanya atau kepalanya perampok. Jadi kepalanya perampok sedulu entau adalah bukan orang sembarangan. Kendati pun sudah merampok, tapi rutin langsung banyak tahajud. Aneh kan? Sehingga diceritakan Imam Fudail bin Iyad di tasbih aja. Tasbih yang besar, tasbih raksasa yang selalu dikalungkan di lehernya. Sehingga dalam suatu kesempatan beliau itu adalah merupakan kepala perampok. Jadi beliau tidak ikut langsung terjun dalam perampokan, tinggal menunggu setoran. Jadi orang nantonya saking tojuk bebana kaju mau tertasbih. Sedangkan anak buahnya banyak yang disebar untuk merampok. Nanti mulai malam-malam setoran kan tuh ke kepala perampok nasi nego tasbih. Nah unik kan, kepala perampok tapi ya teguhan tasbih kayak muter tasbih. Akhirnya dalam suatu kesempatan ada rombongan ya lewat di tempat di mana Fudail bin Iyad duduk di bawah pohon dan di beberapa titik itu sudah disebar ya
anak buahnya. Ketika kafilah itu yang lain dihadang oleh anak buahnya, akhirnya yang satu saudagar melihat ada orang ahli ibadah di bawah pohon, dia langsung husnudon. Wah, ini ada ahli ibadah di bawah pohon, maka harta saya ingin saya titipkan dengan dia. Dunya nanti patoro aka Fudail bin Iyad. Mak sopaja salamat romasa. Akhirnya dititipkan. Ketika dititipkan, melihat teman-temannya yang lain sudah dirampok, sudah habis, sudah dirampas. Dalam hati, alhamdulillah punya saya aman dipegang oleh seorang yang ahli ibadah. Tapi ternyata rasa bahagia itu kembali harus terpupus karena betapa terkejutnya ketika diperhatikan dari jauh. Ternyata anak buah yang lain yang telah berhasil merampas teman-temannya itu malah setoran kepada Fudail bin Iyad. Celaka sun mai patorok ka kepala. Nah ternyata di desa ini. Akhirnya dia dengan penuh menyesal, ya, dia mendekati kepada Fudail. Wahai fulan, saya telah keliru menitipkan hartaku kepadamu. Saya kira engkau adalah orang soleh. Saya kira engkau adalah orang yang khusyuk. Saya kira engkau adalah ahli ibadah karena tasbih tidak pernah lepas dari tanganmu. Ternyata engkau adalah merupakan kepala perampok. Saya telah salah meletakkan ini. Tapi kenapa saya Fudail bin Iyad ngajawab? Wahai si fulan, kan tahu gitu. Anda telah mempercayakan ini kepadaku sebagai amanah, maka aku tidak akan pernah mengkhianati amanah ini. Sekarang apa yang kau amanatkan tadi, ambil, akan saya kembalikan. Perampok yang diamanah akhirnya dikembalikan. Suatu malam Fudail bin Iyad ini ketika memantau keadaan kampung, begitu naik situng tembok, penduduk nanto orang sebudi dalemna ento tengah sombojeng tahajud maca ayat Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bidzikrillah wa ma nazala minal haq. Jadi orang penduduk rumah nanto sedang melakukan sholat tahajud dan membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bidzikrillah wa ma nazala minal haq. Itu orang Arab ngerti bae ento saya baca. Jika diterjemahkan alam ya'ni lil ladzina amanu, apakah belum datang kepada orang yang beriman hatinya takut kepada Allah yang datang dari kebenaran. Ayat yang dibaca oleh tuan rumah tersebut ketika Fudail bin Iyad tengah nape ajalan atas tembok seteng ginto, ibarat anak panah yang menusuk ke dalam hatinya dan menjadikan Fudail bin Iyad terjatuh dan mengatakan sekarang sudah tiba saatnya. Maka sejak saat itu ditinggalkan kebiasaan dia sebagai kepala perampok, sebagai perampok, dan dia pergi ke Mekah bertobat lalu pulang menjadi kibarun min auliyaillahi ta'ala. Dikempang-kempang boy itu diwali lagi. Dalam sekejap mata bisa diwali. Soalnya apa? Andi rasa sidik kepada Allah. Perampoki tahajud, perampoki amanah coba. Tapi zaman mungkin boleh kira-kira maling sedikit untuk. Entahlah, di antara kisah seorang perampok yang masih ada di dalam hatinya walaupun sedikit rasa takut kepada. Jadi aja apa itu gitu. Misalnya bodoreng pangoco-ngoco tapi ki asumbe. Aja apa itu? Nduk kira apa gubina sumpo aja mun ki ngoco-ngoco apa? Kita tahu nih. Aja langsung napa? Ya taruh gobo ina sumpo aja. Mak ingat pangeran kita ento benih pangeran. Orang neng gelak mungkin ngoco-ngoco tapi ki asumpo jeung ki lumayan ngoco-ngoco tapi ki gelem. Coba mungkin masa mulai orang ngoco-ngoco lah tak surah asumpo aja. Kita tidak tahu kapan dia datang saatnya dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk bertobat. Sama seperti Fudail bin Iyad. Coba orang apa ini gila? Perampok bahkan kepalana tapi tahajud ki rutin. Kemudian awiritan ki rutin. Tapi kita sila ahli wirid sila tahajud aja. Ya tak apa-apa jadi perampok ya tak baliknya mana? Mutawadian khaifan wajilan musfiqan turkang welas, penyayang dengan sesama. Penyayang dengan sesama. Imam Ghazali yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam, itu beliau mendapatkan kasih sayang dari Allah
itu ternyata bukan karena kitab yang banyak yang beliau tulis, bukan karena ilmu yang banyak yang beliau sebarkan, tapi ternyata Imam Ghazali dikasihi oleh Allah, ya, dirahmati oleh Allah itu gara-gara sesuatu yang sepele. Yaitu apa? Imam Ghazali toh pernah situng bakto pada saat nulis, ketika beliau nulis buku, nulis kitab menggunakan tinta, itu pada saat beliau menulis pena seburu itu tulakan kamang segi umpamanya ento mangsena ento pena. Ketika beliau habis mencelupkan tintanya, mencelupkan pulpennya ke tinta pada saat akan nulis, ningker lalat. Lalat tersebut hinggap di ujung pena Imam Ghazali dan meminum dari sisa-sisa tinta yang masih ada di ujung pena beliau. Itu beliau berhenti menulis sampai lalat tersebut kenyang meminum dan pergi, baru beliau melanjutkan menulisnya. Maka ketika Imam Ghazali wafat, muridnya ada yang bertanya di dalam mimpi, "Wahai guru, apa yang Allah perbuat kepadamu?" Kata Imam Ghazali, "Aku diampuni dan dirahmati oleh Allah." Gara-gara apa wahai Imam? Gara-gara saya menolong seekor lalat yang hinggap di ujung pena saya ketika saya menulis, saya biarkan dia minum sampai kenyang. Itu yang menjadikan aku diampuni dan dikasihani oleh Allah. Coba maka kita ajak ngarimiakan amal-amalan walaupun sangat sederhana. Mungkin mainum koceng, mungkin nyasake nabri pakan kamano, mungkin hanya sekedar abri pakan ka ajem. Tahu ning enape kita sih menjadikan Allah cinta ke kita. Nah, coba Imam Ghazali sama ulama besar ternyata saya menjadikan, saya menyelamatkan beliau nyasaken abri ngenom dari mangsena kalala se nengger ujung tinta beliau. Maka kita jangan sampai meremehkan kebaikan walaupun itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat remeh. Musfiqan min khasyatillah, zahidan fid dunya. Zahidan fid dunya, apa maknanya zahidan fid dunya? Zahidan fid dunya maksudnya adalah kita merasa bersikap zuhud. Napa zuhud? Ayyakuna dunya fi yadik wa laisa fi qalbik. Menjadikan dunia itu ada di tanganmu, bukan menjadikan dunia itu di hatimu. Jadi zuhud itu bener berarti tak oleh soki loh, aja salah paham. Bener berarti zuhud berarti odikna malarat anten. Zuhud itu adalah kalakuan naate. Jadi beda orang soki zuhud, beda orang miskin bisa zuhud, beda pada bisa. Sebagaimana orang soki bisa cinta dunia, orang miskin juga bisa cinta dunia. Paham lagi? Pernah beda cerita? Ada dua orang yang bersaudara, satu teman, bahasa mungkin lah abestilah. Oke, besti kenapa mungkin? Bikin bahasa mungkin to lah besti kita abi gas mungkin lah besti boleh. Oke. Sejak saat menuntut ilmu, dua sahabat ini selalu bersama. Ketika sama-sama pulang dari mondok, ya, yang satu sama-sama jadi ulama, sama-sama jadi kiainya. Sesitung ada di negeri seberang, yang satu ada di negeri kedua, pada di murid, pada banyak santri. Ketika kiai si pertama nanto landi murid nanto izin untuk alajar, maka pesen ke santri nanto. Nanti kalau kamu ke negeri seberang, coba carilah seorang ulama namanya si Fulan. Dia itu dulu adalah temanku ketika mondok, dan ketika engkau bertemu dengannya, sampaikan salamku kepadanya. Sekancanan toh, sekancana sebede seberang untuk orangnya sogi. Sampai diceritakan untuk setiap jalan yang akan dilalui itu selalu dihamparkan karpet. Jadi naik kuda nah, entau masih dihamparkan karpet dulu dari sogi nah. Ngalang-alai presiden, mun presiden hebat kan hampare karpet merah biasa kan.
Entah juga ketika akan lewat dihamparkan karpet yang begitu mahal. Sedangkan kiai yang ada di kampung tersebut yang mengirimkan muridnya, ya, yang nitip salam itu hidupnya miskin. Akhirnya ketika sampai muridnya tersebut sampai ke negeri seberang, dicari-cari orang yang bersangkutan. Ya. Tapi betapa terkejutnya karena ketika dia mencari ke barat, ke timur, tidak bertemu dengan orang yang ada di bayangan. Bayangan kan kocak orang saya selalu boleh ngaji, ngajar. Karena yang nampak di masyarakat bukan ulamanya tapi saudagarna. Sekaton to sogina benih ilmu na benih kiaiena. Sehingga tanya-tanya, masa tak ada kiainya masih fulan? Tak ada mun negeri din tontolah satu-satu orang yang bernama si fulan. Akhirnya itu tote gabengkona. Itu tote. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Benar sampean yang bernama Hasan bisa. Oh iya saya Hasan. Bula adalah murid atau santre dari Pak Muhammad kancana kintes dulu muntuk. Langsung nyebut, oh masya Allah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Napi cakna kancana sesokin tuh. Sampaikan salam kepada gurumu. Sampai kapan dia akan hidup dalam cinta dunia? Si murid nata kerjet mak tak balik pertanyaan. Harusnya kan guru naeson saya ngocak manja kan? Paham lagi? Soalnya guruku yang di kampung itu hidupnya miskin, sedangkan ini hidupnya kaya. Logikana guruna bula dalam matena. Guruna bula lebih layak untuk mengatakan sampai kapan engkau hidup dalam gelimangan cinta dunia. Soalnya saya dihadapi itu adalah orang sesoki kaya raya. Tapi itu pertanyaan nata beli, laki mun bana mulai, kabel ka guruna. Sampai kapan dia akan hidup cinta dunia? Kita kerja. Duh, mata beli maju pertanyaan, harusnya guru saya yang bertanya itu kepada sampean. Ini kok malah sampean yang kaya bertanya begitu kepada guru saya yang memang miskin. Karena bayangan murid, nah mau orang miskin tak kira cinta dunia, mau soki pasti cinta dunia. Ternyata tak mentok konsep. Begitu pulang disampaikan, tapi semua mangkel latina. Tanyakan ke guruna. Sudah bertemu dengan teman saya yang saya sebutkan. Sudah wahai guru, tapi saya tidak menyangka kalau itu orangnya. Apa salamnya? Dia menitipkan salam kepada sampean, katanya sampaikan salamku kepada gurumu, sampai kapan dia akan hidup dalam cinta dunia. Langsung nangis Kancananto, langsung nyambung Kancananto, bener jong, benar apa yang dikatakan sahabatku. Karena walaupun aku hidup dalam kemiskinan, tapi aku penuh di dalam hati pengharapan terhadap sesama, ingin diberi. Ini adalah cinta dunia. Sedangkan dia walaupun kaya sama sekali tidak ada gantungan kepada makhluk, maka wajar jika dia mengatakan sampai kapan gurumu akan cinta dunia. Nah, entah artinya zuhud seperti itu konsep. Zuhud itu bukan berada pada kaya atau miskin, bukan, tapi ini pekerjaan hati. Bada orang soki cinta dunia banyak. Bada orang miskin cinta dunia ya bada. Sebagaimana bada orang miskin zuhud, bada orang miskin secinta dunia. Jadi zuhud itu adalah pekerjaan hati, menjadikan dunia itu di tangan bukan di hati. Maka di hati itu jangan diletakkan apapun kecuali Allah. Selain Allah, entah dunia, entah harta, entah PC, entah nape, entah kedudukan, entah jabatan, jangan pernah diletakkan di dalam hati, tapi letakkan cukup hanya di teras-teras hati. Coba masuk sampai teras nabi. Karena di hati itu adalah cukuplah diletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hati itu aja beri nape-nape, bini, anak, dunia, aja pak masuk, aja beri masuk, aja tangkep pak masuk ke hati. Cukup tangkep beda teras-teras. Nah, karena apabila dimasukkan ke dalam hati malarat, dunia toh mau pak masuk ke dalam hati, atau mau orang saya lebih soki sakit hati, atau mau orang saya lebih miskin tinggi hati, atau mau orang boleh lebih tinggi boleh iri hati. Ya, untuk penyakit apa dewi? Soalnya lah kadung epa nyelet, lah kadung epa masuk ke dalam, tapi muntah etang ke bedi dalam, sahabat cukup bedi luar. Maka gampang untuk nape? Gampang untuk ngaturna, gampang untuk mentasarrufkan. Itu namanya zuhud. Jadi sekali lagi zuhud itu bukan terletak pada kaya atau miskin, tapi terletak pada hati.
Apakah hati tersebut diletakkan, dunia tersebut diletakkan di dalam hati atau di luar hati? Maski ana sogi, mas muntai sabe kadil mate zuhud. Maski ana miskin, muntunya sabe yate cinta dunia. Paham gitu tiba pada kaya miskin nazud entah. Tapi terletak pada meletakkan dunia bukan di hati tapi di tangan. Taunya mana zahidan fid dunya. Qani'an bil yasiri minha, qanaah dengan yang sedikit. Kalaben sesakuti arasa narema. Ya, atau saya sebut kalaben qanaah. Menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sakuti esok kore. Okay. Sakuti esok kore. Munfikon lil fadili, ketika ada kelebihan lebih dari yang dia butuhkan maka diinfakkan. Rahiman bihim, dan kasih sayang terhadap sesama. Jadi sesama memiliki sifat saling menyantuni, kasih sayang terhadap sesama orang yang beriman. Kimpon sama tafegelo nggih. Kita sampai pada musfikon alaihim rahiman bihim. Pertemuan yang akan datang insyaallah amiran bil ma'ruf nahiyan anil munkar. Kimpon sama tafegelo. Nanti lanjutakan aburdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.